Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia perkenalkan saya Siti Parmana, CGB Angkatan 9, SMP Negeri 3 Gedangan, Kabupaten Cilacap, menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya dibimbing dan dituntun oleh dua guru hebat luar biasa. Beliau adalah Ibu Henititi Lestari sebagai fasilitator dan Ibu Umi Fatimah sebagai pengajar praktik. Aksi nyata yang saya praktikkan di SMP Negeri 3 Binangun Kabupaten Cilacap antara lain peninjauan ulang dan pembentukan keyakinan kelas. 2. Kegiatan P5 dengan tema sehat jiwa dan raganya. Kemudian ada diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru. Videonya sebagai berikut. Sambil menyanyi atau mungkin boleh sambil mendengarkan musik. Kalian boleh mengungkapkan apa saja, silakan. Yang pasti ya, misalkan saling menghargai. Jadi saling menghargai itu banyak sekali. Contoh, misalkan ya, ada yang sedang bicara, jadi yang lain mendengarkan. Itu menghargai. Terus tidak menganggap ucapan memotong pembicaraan, tidak saling memberi, tidak teriak, gitu. Itu saling menghargai. Terus misalkan kamu ingin pastinya selalu bersih, berarti menjaga kebersihan kelas bersama-sama.
tulisnya pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. Oke Mas Yasis, lanjut. Ditempel lagi yang sudah dibaca. Terus punya mbak-mbaknya juga boleh. Saat jam pelajaran boleh sambil mendengarkan musik. Sini. Madhabnya ke sini. Yang jelas. Saat jam pelajaran boleh sambil mendengar musik. Oke, sambil mendengar musik menyenangkan nggak? Boleh masuk ya? Boleh nggak? Oke, berarti sudah masuk ke pembelajaran yang menyenangkan. Oke, lanjut Mas. Tidak memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman. Terus Saling bekerja sama. saling bekerja sama. Berarti ditulis di sana bekerja sama dengan teman. Bawahnya Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu berkenan untuk menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini sebetulnya tugas saya sebagai calon guru penggerak yang sebetulnya saya memang dari awal sekali, dari nol. Kalau Bapak Ibu itu kan sudah, kalau saya memang dari nol. Bapak Ibu sudah istilahnya sudah mempraktekkan di kelas dan saya baru belajar di sini. Begitu Bapak Ibu. Saya CDP angkatan 9. Kemudian saya perkenalkan juga untuk fasilitator saya. Beliau Ibu Hemidri Lestari dari Semarang dan Ibu Umi Fatimah sebagai pengajar praktek saya. Jadi beliau berdua ini yang selalu mendampingi saya dalam belajar ini. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dan apa isinya nanti tersampaikan sesuai dengan tujuannya. Berdoa disilahkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk kelas ini, untuk kegiatan kali ini, saya sudah membuat kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang akan saya bacakan. Yang pertama itu saling menghormati antar peserta, begitu nih. Kemudian yang kedua ada saling menghargai pendapat dan berkolaborasi antar peserta, dan prosesnya nanti serius tapi santai begitu, dan nanti boleh minum juga. Begitu Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari kesepakatan ini atau sudah cukup, bisa diterima? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk tujuan dari diseminasi ini sendiri, yang pertama itu menyebarkan informasi dan menjalin kesepemahaman antar guru di sekolah. Tentu saja karena saya ingin sepaham dengan Bapak Ibu tentang materi kali ini, yaitu budaya sekolah, begitu. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi lebih banyak guru untuk memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia, itu secara luas dan khususnya di SMP kita. Bapak Ibu, setelah tujuan ini kita akan langsung ke materi, begitu. Sebelum materi ini ada puisi. Ini puisinya agak panjang, ada 3 slide, jadi begitu nih. Ada yang berkenan untuk membacakannya? Ada Bu. Oh, iya. Ayo Bu Mitasi. Bu Mitasi berusaha untuk membacakan ke depan, monggo. Nanti kalau pun enggak 3 slide, nanti 1 slide bergantian untuk kita. Tapi ya saya kurang mendalami dari seadanya nih. Tidak apa. Dari sini nomor, dari situ. Dari sini juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan puisi karya Cika Siti Parmina dengan judul Harapan. Setiap membuka mata di pagi buta, syukur kupanjatkan kepada Yang Kuasa, karena hari berganti
telah tiba. Sebersih doa untukmu, wahai penerus bangsa, secercah asa agar kau berjaya kelak. Sang surya tersenyum, sumringah jam 6:30. Gemerisik daun akalasa beradu di belakangku. Bangunan kokoh dengan halaman luas menantimu, disambung oleh buku minum. Belum selesai, Bu. Belum selesai? Masih? Kan disambungan? Belum selesai. Saya lanjutkan. Di sini, di balik gerbang, aku berdiri dengan penuh harapan menanti kehadiranmu dengan senyum, salam sapa sepenuh hati. Terima kasih, terima kasih. Bu tadi meminta siapa untuk meneruskan? Bu Umi. Oh, Bu Umi, mau Bu. Masih puisi yang sama, cuma beda slide karena agak panjang begitu. Silakan Bu Umi. Assalamualaikum Mbak Cinta. Wah, Mas Dino di antara ibu yang hari ini. Mbak Dini sudah sarapan? Yang di siapapun menjawab dan tersenyum mengembang. Inilah yang kutunggu tiap pagi. Salam dan senyummu penyemangat dalam sehari. Kelas bersih dan rapi, cerminan diri. Wajah berseri mengawali bakti. Jam tutup kau menuju pojok ruang kelas yang syahdu dengan buku bacaan favorit pemaju. Agar semangat harimu menuntut ilmu, kau sambut aku dengan semeringah. Dan tak sabar kau bertanya, Ibu, hari ini kita belajar apa? Lalu kujawab, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu syukur. Ya Mas dan Mbak, antusiasmu adalah pemajuku. Laksana di sel bertenaga bumi yang takkan habis hingga nanti. Oke, tepuk tangan untuk Umi. Terima kasih. Bu Umi, teman-teman masih ada satu slide lagi. Siapa? Unsur yang dewasa itu membacakannya. Dia terima kasih unsur yang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi dari Ibu Siti Tamina. Azan berkumandang merdu memadu, bersahutan dengan angin memanggil rindu. Kau berbondong menuju kepada Sang Pencipta, kau mengadu. Matahari tergelincir 2 jengkal dari kepala. Semilir angin sepoi memanja jiwa. Serasa enggan kau melangkah pulang. Ekstrakurikuler pilihan pengasah bakatmu, agar padu pikir, akal, dan budimu. Untukmu wahai penerus bangsa ini, kau berbenah agar kau tak jengah. Kau mengkaji agar mengenal dan memahami. Kau kupantaskan diri menjadi tauladanmu. Kan ku mampukan diri untuk mendampingimu. Kan ku belajar menyemangati terus sepenuh hati hingga dengan tenang. Dapat ku kutip kata-kata Bapak Pendidikan Negeri
ing ngaso Sunturodo ing madya Mamungkaso tuturi handayani. Semoga. Kalau guru bahasa memang tidak ada tandingannya pun dengan guru yang lain ternyata selain guru bahasa pun bahkan terpendam besok bisa disampaikan begitu. Kalau nanti ada yang berkenan untuk membuat puisi, belajar membuat puisi yang dibukukan, bisa menghubungi saya, kemudian ibu-ibu tadi seperti isi puisinya, di sana ada tujuan itu harapannya sangat sederhana sekali. Itu saya buat dalam rangka tugas juga membuat puisi. Untuk tujuan dari pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian KHD Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan sekolah sebagai lahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mewujudkan semua itu maka perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif di sekolah ini adalah nilai atau kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, kemudian tanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk contohnya dari budaya positif ini yang sudah kita laksanakan seperti tadi yang isi puisinya seperti 5S, kemudian ada sholat duhur berjamaah, ada literasi, kemudian ada lain-lainnya yang semuanya positif yang di sana itu istilahnya untuk menumbuhkan karakter baik dari anak, menumbuhkan minat dan bakat mereka seperti itu. Kemudian untuk konsep budaya positif di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pertama langsung saja untuk perubahan paradigma belajar di sini dituliskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dibuat berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tugasnya nanti menggali mereka begitu. Untuk profil sendiri, profil pelajar Pancasila siapa nih Bapak Ibu? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkreatif, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Tidak perlu nyanyi Bapak Ibu. Untuk perubahan pendidikan belajar di sini, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, berpindah dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian untuk disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap muridnya. Setelah ini juga nanti akan ada materi tentang bina kontrol guru, tapi sebelumnya ada permainan pematik. Ini dipanjangkan saja nih Bapak Ibu.
bisa dipraktekkan mungkin sama sebelahnya gitu. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda yang B, itu tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, boleh mengkritik-kritik, coba bahkan menawari dengan uang. Begitu, agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalanya atau tidak? Dari alasannya, kira-kira Bapak Ibu, kalau Ibu menjadi A, kira-kira akan melepaskan atau membuka telapak tangannya apa tidak? Tidak, begitu. Terus bagaimana yang berlaku sebagai B? Kira-kira apa saja yang akan dilakukan? Ya tadi membujuk atau Semua sebenarnya ada. dengan berbagai cara bisa membuka Berbagai cara. Baik, bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila berbeda, kira-kira kenapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Kira-kira semuanya ada alasannya, B. Tapi di sana, yang pasti dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? A, B, yang punya kepala tangan, B. Seperti itu. Jadi memang kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah mau membuka atau menutup? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Tidak terpengaruh atau tidak mau terpengaruh oleh orang lain. Bapak Ibu, di sini sesuai dengan teori kontrol yang sama, silakan. Saya lanjutkan, B. Teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Di sini Bu Wida kenal modern, B. Dr. William Glaser. Betul membacanya begitu nggak? Bosan. Oke, untuk ilusi yang pertama itu ilusi guru itu mengontrol murid. Ini ilusi yang pertama, benar nggak sih Bu? Benar ya? Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, motivasi, gitu. Oke. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah juga dapat menguatkan karakter. Betul nggak? Begitu, okay. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang positif mungkin ya. Yang positif. Intinya memaksa boleh itu. Tinggal apa lagi? Di sini disebutkan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Di sini untuk ilusi guru mengontrol murid ternyata begini. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk Tidak melakukan. melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, ternyata sebetulnya enggak deh. Sebetulnya karena murid itu mau begitu, nggak? Karena
mengontrol mereka. Dan yang kedua, itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Begini, untuk penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini salah satu cara untuk mengontrol murid. Dalam waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid nanti tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Jadi tidak ada kemandirian begitu kan. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat memakan karakter gitu. Untuk menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas mereka. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif dalam tanda kutip ya. Kemudian yang keempat, yang D, ilusi bahwa orang dewasa itu melihat untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa itu memang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk setelahnya. Seperti tadi permainan kepala tangan seperti itu, bukan masalah di sini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi efektif atau tidaknya seperti itu. Kemudian untuk disiplin itu apa ya? Selama ini yang kita tahu, yang kita paham tentang disiplin itu apa? Aturan ya. Biasanya ini ada tertib peraturan, patuh begitu, dan ada sanksi atau hukuman begitu. Ternyata untuk definisi dari disiplin sendiri ini begini, berasal dari bahasa Latin ternyata disiplina, yang artinya belajar Bapak Ibu. Jadi ternyata disiplin itu artinya belajar, bukan kepatuhan atau taat seperti itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu kita selama ini, begitu. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah di sini digarisbawahi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ternyata ini disiplin seperti itu. Jadi seperti tadi, yang bisa mendisiplinkan kita siapa? Disiplin, betul. Selanjutnya, manfaat disiplin sendiri banyak bagi Bapak Ibu. Yang di sini disebutkan bahwa sebagai bentuk kontrol diri untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Mungkin ini agak asing ya, nilai-nilai kebajikan apa begitu. Di sini nilai-nilai
Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan ini yang dimaksud adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini untuk untuk anak-anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada dimensinya 6 yang Bapak Ibu sudah hafal semua. Kemudian Bapak Ibu untuk teori motivasi perilaku manusia, bahwa memang setiap kita melakukan kegiatan itu ada motivasinya gitu Bapak Ibu. Dan di sini disebutkan bahwa motivasi merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti itu. Untuk motivasi di sini ada dua, ya, ada eksternal dan internal. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu ternyata merupakan motivasi eksternal dari luar, begitu ya, karena dari biar tidak dimarahi, biar tidak kena hukuman dan lain-lain, atau tidak kena tegur, gitu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, di sini pun sama, berarti agar dapat imbalan ujian, penghargaan dan lain-lain. Ini juga faktor eksternal. Tapi yang terakhir itu untuk menghargai diri sendiri, bahwa yang saya lakukan itu karena menghargai diri sendiri gitu. Di sini itu namanya motivasi internal. Dan disinilah tujuan dari disiplin positif ini gitu. Dilanjutkan dari Diani Gosen dalam bukunya, Bunda maaf ya kalau bacanya salah, Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama, G. Ini jelas sudah paham semua Ibu-ibu. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya tadi, eksternal keduanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini agak ngambang, maksudnya gimana? Di sini disebutkan bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena ingin memang melakukannya, begitu. Bukan karena orang lain, bukan karena ingin ujian, ingin penghargaan atau yang lainnya. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya itu bersifat internal, jadi dalam diri sendiri. Kemudian Ibu kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Ini maraton ya. Tapi untuk biar lebih semangat, tepuk dulu boleh. Kita tepuk vokal dulu ya. Begini, tepuk vokal kita. Vokalnya itu berarti mulainya dari A, O, kemudian saya lupa I, kemudian U, nanti baru E, terus baru A. Ini apa ya? Kita contohkan dulu. Cepatnya nih, tepuk vokal O, I, U, E, A. Yang kasih
Dan biasanya kalau saya di dulu masih seperti ini, kenapa terlambat? Silakan kerjakan dulu soal. Atau mungkin tunggu dulu di luar seperti itu. Padahal sebetulnya yang sepertinya diperhatikan di bawahnya ibu-ibu ini. Oke, hukuman ini yang biasanya itu diberikan biasa berupa fisik ataupun psikis gitu ya. Anak atau murid yang sakit oleh suatu perbuatan atau kata-kata begitu. Ini ke psikisnya. Kemudian untuk konsekuensi itu berbeda, begitu. Okay? Di sini disebutkan bahwa konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi di sini untuk konsekuensi itu ternyata disepakati antara dua belah pihak, yaitu murid dan gurunya seperti itu. Kemudian umumnya juga bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, terus bisa diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu tertentu gitu, atau melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya seperti itu. Ini untuk konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu coba sekarang ada contoh ya, ada contoh di sana. Contoh yang pertama itu mencatat 10 kali di buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan pin di sekolah. Pin maksudnya tanda. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sama konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman ya. Memang semuanya sudah paham semua ibu-ibu nggih. Hebat sekali, tepuk tangan dulu. Saya lanjutkan. Tadi setelah motivasi kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan ini ada 5 ibu-ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Jadi untuk kebutuhan 5 itu memang semuanya kita itu membutuhkan ya Bapak Ibu, dan bila tidak kebutuhannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi, nanti ada tindakan-tindakan ya untuk memenuhinya. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, gitu ya. Dan juga kebutuhan biologis di sini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Begitu ya, mungkin komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan atau rasa aman. Di sini juga termasuk. Kemudian untuk yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di sini Bapak Ibu. Kebutuhan ini dan berikutnya itu sebuah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima
satu kelompok. Seperti itu nih Bapak Ibu. Misalkan anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ini akan disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka juga belajar karena suka pada gurunya. Begitu nih. Kemudian bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini ciri-ciri dari murid kita nih Bapak Ibu. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan di sini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Saya lanjutkan. Untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi maksudnya di sini kita bebas untuk menentukan pilihan kita, Bapak Ibu. Entah itu kita ataupun murid, seperti itu. Lanjutkan. Untuk kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, bahwa untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi di sini bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, berarti sama pendidikan begitu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Hobinya misalkan pelajaran, tapi misalkan seperti Saki, misalkan seperti Mas Saki gitu. Saki di sana itu kalau suruh belajar mendengarkan oleh gitu, tapi kalau suruh aktivitas fisik suka gitu. Makanya biasanya kalau sebelum saya masuk atau kadang saya sudah masuk, Bu izin sebentar ngapain? Kalau sebentar saya izinkan, nanti kalau sudah 10 menit, kalau sudah tengah-tengah sudah capek, tak lagi disuruh masuk begitu. Kalau kasusnya seperti Mas Zaki, dia bisa istilah itu mengerjakan soal langsung dikerjakan begitu. Dan saya lanjutkan. Kita masuk ke posisi kontrol guru. Di sini dari Dian Egosin juga dalam bukunya yang sama mengemukakan ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita selami bersama ada di mana kan posisi kita. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, kita semua sudah paham ya, biasanya itu kata-kata yang terucap, patuhi saya, awas, gitu ya. Kemudian kamu selalu saja itu telat misalkan gitu. Istilahnya sudah berapa kali gitu kan ya, dan lain-lain. Dari sini dihasilkan tuh kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Ini dapat kita amati juga dari murid-murid kita yang istilahnya mereka sangat malu itu. Bagaimana kalau kita juga istilahnya di posisi penghukum ini, ada mereka seperti nggak takut sebetulnya, cuma malu untuk sesaat begitu ya. Dan di sini itu bisa mereka menjadi lebih agresif lagi gitu. Kemudian yang kedua itu sebagai membuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru akan menyebutkan seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
telah mengecewakan ibu dan bapak guru gitu. Kemudian mereka akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membantu orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya nih dari sikap pemukul, karena emosi akan tertanam dalam diri murid gitu, menahan rasa. Mereka tuh menahan rasa itu. Saya lanjutkan. Yang ketiga itu sebagai teman gitu. Biasanya kalimat-kalimatnya seperti ini, ayolah bantulah ibu gitu ya, Mbok jangan begitu, bantu bu guru sudah capek gitu kan dia. Itulah misalkannya sudah sekarang sekali ini saja ya, besok nggak lagi misalkan seperti itu. Dan ini akan menghasilkan murid yang akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan termasuk dampak yang positif juga. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu nanti jadi murid itu tergantung pada guru gitu ya. Tidak ada masalah, dia merasa tidak bisa mengandalkan guru untuk membantunya, seperti itu. Kemudian untuk posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Biasanya ini mungkin guru BK dan wali kelas yang biasa mempraktekkan ini ya, gitu. Karena saya pun sama, peraturannya seperti apa begitu, sudah berapa kali dilanggar, terus sekarang maunya apa lainnya gitu ya. Tahu kan hukumannya atau tertibnya, konsekuensinya itu seperti apa. Nih, dan ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar gitu ya. Dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau marah atau membuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian yang posisi kelima adalah manajer. Di sini bisa dibilang ini adalah posisi ideal bagi guru. Di sana disebutkan bahwa posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu. Kemudian tugas guru sebagai manajer itu bukan mengatur perilaku seorang. Di sini kata-kata yang biasanya akan keluar gitu di posisi manajer ini. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini teks bagian. Biasanya seperti ini. Kamu sudah paham dengan apa yang kamu lakukan? Terus kira-kira untuk memperbaikinya itu seperti apa? Mungkin kita juga bisa istilahnya memberikan solusi atau ide kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, tapi tetap mereka itu yang memegang kendali solusi apa yang akan mereka ambil. Seperti itu. Ini adalah posisi manajer. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, dan tentu saja memang kita bimbing seperti itu. Kemudian kalau tadi kita sudah membahas tentang 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kita sebagai guru. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini dan dibuat bersama oleh guru dan murid sebelum atau selama proses pembelajaran. Saya yakin ibu di sini semuanya sudah mempraktekkannya ya. Kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membantu kegiatan belajar mengajar yang efektif seperti itu. Jadi di sini memang disepakati bersama. Mungkin ada kesepakatan kelas IPA betul ya Bu Min, misalkan kesepakatan kelas bahasa Inggris gitu. Bisa saja kesepakatan itu berbeda-beda antar mapel seperti itu. Kemudian untuk tujuan keyakinan kelas ini, yang pertama itu untuk membentuk keyakinan kelas hasil dari curah pendapat semua warga kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu nih Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif ini, karena mereka yang membuat, apalagi kalau misalkan dipajang hasilnya di
kelas seperti itu. Jadi semuanya bisa lihat, bisa paham dan selalu dibaca karena itu ditempel seperti itu. Kemudian menumbuhkan semangat kerjasama dan tanggung jawab ini pasti karena mereka dan kita yang membuat bersama-sama dan mewujudkan suasana kelas yang aman, nyaman untuk belajar. Karena dengan kelas yang nyaman, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, lebih konkret dan lebih rinci gitu, daripada peraturan sekolah yang kadang kan banyak peraturannya seperti itu, tidak terinci, tapi kalau di keyakinan kelas ini lebih terperinci lagi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti menghormati gitu, menjaga kebersihan seperti itu, ataupun bekerja sama seperti itu. Seperti tadi saya bilang bahwa untuk keyakinan kelas ini tidak harus banyak. Misalkan dari menghormati, dari saling menghormati ini ada perilaku-perilaku di dalamnya. Misalkan jika ada yang sedang bicara, yang lainnya mendengarkan, ini termasuk menghormati. Misalkan ada orang yang lebih tua, misalnya juga termasuk menghormati. Kemudian lagi misalkan bekerja sama ini tentu kita bertolong dalam segala hal begitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau yang tidak bisa diterapkan ya nggak bisa seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk tahapannya ini, yang pertama pasti ditinjau ulang dulu untuk keyakinan kelasnya itu secara bersama-sama begitu. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, tadi yang ada prinsip dari nilai-nilai kebajikan itu minimal 3 gitu minimal 3 itu, kemudian nanti dibuat bersama-sama, kemudian ditinjau ulang kira-kira semuanya setuju atau tidak. Kemudian lagi ada yang lewat tidak, apa yang akan istilahnya dituliskan di sana seperti itu. Kemudian lagi di sini termasuk guru juga guru dan semua murid itu menandatangani sebagai bentuk otentik, bukan di atas putih, biar rasa bertanggung jawabnya itu lebih seperti itu. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan, ditempelkan di kelas biar semuanya itu bisa melihat dan membaca, jadi selalu teringat seperti itu. Dan yang terakhir Ibu, di sini kita bicara tentang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini yang disebutkan oleh Dosen 24 tentang sisi-sisinya dari segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini itu maksudnya tujuan dari mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini dengan maksud anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, dan inilah kenapa mereka itu melakukan tindakan melanggar peraturan atau tata tertib. Dan di sini kalimat-kalimat yang biasa untuk menstabilkan identitas mereka itu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Betul begitu Ibu? Enggak apa-apa itu berbuat salah. Di sini dalam maksud dalam pembelajaran, bukan iya untuk pembelajaran mereka. Kesalahan untuk belajar maksudnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah seperti itu melakukan kesalahan. Misalkan bolos, tapi kalau bolos saya dulu belum pernah bolos. Zaman ini dan zaman sekarang berbeda. Kemudian misalkan aku merasa begitu, misalkan merasa kecewa atau merasa
Itu kemudian untuk validasi tindakan yang salah, di sini biasanya itu kalimat yang dipakai gitu. Ada seperti ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin seperti ini, misalkan ada anak sedang bermain tapi bermainnya secara kasar misalkan. Sebenarnya tadinya itu sedang bermain kejar-kejaran, tapi tanpa sengaja misalkan. Yang satu itu geret seragamnya gitu, misalkan sampai sampai sobek atau sampai kancingnya lepas seperti itu. Nah di sini itu jadi bentuk tanggung jawab dari masing-masing anak itu seperti apa gitu. Misalkan si A tadi misalkan sudah di yang pertama dia sudah melakukan identifikasi, kemudian untuk validasi tindakannya itu tindakan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan dari yang satunya itu nanti berusaha untuk memenuhi seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas ini pasti dengan isinya tadi melakukan kesalahan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing yang sudah dibuat gitu. Misalkan kalau tidak itu berarti termasuk ke yang mana begitu ya. Misalkan saling menyayangi antar teman misalkan seperti itu. Apakah ada di sana kemudian solusinya seperti apa? Misalkan tadi ada anak yang bajunya robek misalkan, bentuk tanggung jawab dari anak yang robek itu apa ditanyakan, dan mereka itu nanti yang satu tuh ditanya kamu pinginnya seperti apa. Paling kalau anak yang bajunya sobek kan pingin kalau bajunya itu kembali gitu, atau mungkin dengan cara dijahit, ditempel dan lain-lain seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh G. Coba pindah-pindah jadi ternampak gitu. Oke. Ini contoh G saudara. Ini anak kelas 8C. Ini tidak keras ya, manusia. Ya sudah di sini. Di sini ceritanya itu ini Mas Farid ya. Mas Farid itu mengejek temannya dengan nama bapaknya gitu. Dan yang diejek itu marah nggak terima seperti itu. Akhirnya mereka itu cekcok di dalam kelas. Kemudian Mas Faridnya itu panggil gitu, menanyakan sebabnya gitu, kenapa kok melakukan itu gitu. Kemudian sesuai apa enggak dengan istilahnya dengan kesepakatan kelas yang ada. Terus tadi ditanya alasannya kenapa, terus solusinya biar itu tidak terulang lagi, dan solusinya juga biar istilahnya temannya itu tidak marah lagi itu seperti apa. Dan itu ditanyakan. Dan ternyata Mas Farid ini juga sudah bisa istilahnya mencari solusinya sendiri gitu. Di antaranya meminta maaf sama anaknya kemarin itu Mbak Sevi gitu, yang diejek atau dipanggil dengan nama bapaknya. Kemudian Mas Farid itu ternyata punya solusi juga biar hal itu tidak terulang lagi. Dia akan mengingat nama bapaknya sendiri gitu. Jadi kalau melakukan hal yang sama dia akan mengingat nama bapaknya, jadi tidak akan mengulangi lagi gitu. Kemudian yang kedua, ini masih kelasnya sama, kelas 8C. Karena katanya memang kebetulan sama gitu. Ini untuk kasus ini Mas Didi itu tidak mengerjakan piket harian gitu. Tidak mengerjakan piket harian. Kemudian ditanya kenapa hal itu terjadi. Ternyata karena memang dia itu dari malamnya dia sudah tidak sarapan, tidak mengerjakan tugas. Kemudian karena kecapean dia bangunnya kesiangan, belum mengerjakan tugas, akhirnya mengerjakan dulu, nggak sarapan. Jadi setelah nyampe ke sekolah itu dia tidak pikir tapi langsung ke kantin makan, dan temennya
merasa kesel gitu. Kenapa nggak ikut piket, tapi malah keluar dan ke kantin seperti itu. Di sini juga saya tawarkan solusi bagi Mas Yudi itu bagaimana misalkan dia itu kecapean itu karena main bola sampai sore gitu, sampai sore sampai maghrib dia baru pulang, kemudian dia tidak langsung makan tapi ketiduran gitu, sampai semuanya juga tidak dilaksanakan. Jadi saya itu menawarkan solusi, istilahnya jadwal untuk dia begitu, dia untuk main bolanya tidak kesorean, kemudian untuk makan malamnya tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun pun tepat waktu, seperti itu, jadi tidak tergesa-gesa. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya itu bisa mendapatkan atau memahami inti dari pertemuan kita kali ini tentang disiplin positif. Untuk yang lainnya sebetulnya ada untuk keyakinan kelas, kemarin saya sudah membuat ulang, meninjau ulang dan membuat kembali kesepakatan kelas di kelas 8B begitu. Cuma di sini saya belum sempat untuk istilahnya menampilkannya begitu. Bapak Ibu, untuk yang terakhir kita berefleksi nih. Monggo untuk refleksi ini saya tawarkan siapa yang mau refleksi kegiatan hari ini. Ya, monggo. Monggo. Ini monggo Bu Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk merefleksikan kegiatan dari yang di teman kita CGP Angkatan 9 Ibu Siti Parmina. Refleksi tentang kegiatan hari ini, diseminasi penyebaran budaya disiplin positif di sekolah. Saya bacakan dari tanyanya saja ya Bu. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Ya, yang saya rasakan setelah mengikuti diseminasi ini adalah tadinya awalnya saya sebagai guru pastinya berpikirnya yang namanya menghadapi seorang murid dengan berbagai tindakan dan kelakuannya masing-masing, ternyata kita selama ini masih melakukan banyak kesalahan. Jadi kita masih melakukan tindakan hukuman, memberikan paksaan yang membuat murid itu tidak nyaman. Ternyata setelah mengikuti diseminasi ini, ternyata semua itu salah. Kita sebenarnya tidak boleh menghukum murid, tapi harapannya dari diseminasinya Bu Siti adalah kita bisa menjadi manajer. Kalau saya lihat tadi dari penghukum, kemudian tadi merasa bersalah, teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Ternyata saya masih jauh di nomor 1, 2, dan 3. Berarti saya harus terus memperbaiki diri. Dan semoga kedepannya saya bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita di sekolah. Kemudian yang kedua, apa yang sudah Anda pahami dari materi yang disampaikan? Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali ilmu tentang pemahaman budaya disiplin positif. Karena saya mengajar di kelas 9, otomatis kurikulumnya masih 2013, itu belum mengenal adanya keyakinan kelas. Setelah mengikuti diseminasi ini, ternyata sebagai guru itu perlu membuat kesepakatan kelas, tidak
sekolah. Jadi ada istilah yang berbeda, yang dari tata tertib peraturan diubah menjadi kesepakatan kelas, sehingga anak juga tidak merasa terkekang, tidak merasa tertekan, dan akhirnya merasa senang mengikuti pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, kira-kira budaya positif apa yang akan Anda praktikkan di kelas sekolah Anda? Kira-kira saya tawarkan ke ibu-ibu semua ya yang ada di sini. Tidak hanya saya. Budaya positif apa yang akan kita praktekkan di kelas atau sekolah kita? Kalau dilihat dari diseminasinya positif. Ada yang bisa membantu saya menjawabnya? Positif, personal. Ya, kalau saya lihat tadi dari budaya positifnya adalah bahwa sebagai guru itu selain sebagai suri teladan, kita juga sebenarnya sebaiknya menjadi guru atau menjadi teman bagi murid kita. Kalau menjadi contoh mungkin sering sebenarnya, tapi kan anak terkadang ada yang mau mengikuti, ada yang tidak mau mengikuti. Tapi saya rasa budaya positifnya adalah guru memang harus bisa menjadi teman bagi murid-muridnya, sehingga anak tersebut menjadi nyaman, senang, bahagia, dan meningkatkan semangat mereka untuk belajar di sekolah kita, sehingga outputnya, harapannya, prestasinya pun akan meningkat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mewakili semuanya di sini. Oke, refleksi dari Bu Yuda sudah bagus, banget. Oke, di sini sudah mewakili refleksi dari kita semuanya. Bapak Ibu, terima kasih untuk hadir di forum ini. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pelajaran kali ini mari kita berdoa bersama. Berdoa